Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Calon Mantan Sarjana. Oke, kita akan lanjut ke transaksi tanggal 13 Januari 2019. Sebelumnya kita sudah melakukan transaksi sampai dengan tanggal 12 Januari 2019. Oke, kita lanjut ya sekarang ke pertemuan tanggal 13 Januari 2019. Oke, di sini tertulis tanggal 13 Januari 2019, perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi sebagai berikut. Ini ada meja kaca, KTS-nya 100 dan harga barangnya 85.000. Oke, kita masuk ke pembelian, lalu ke faktur pembelian. Nah, tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita klik di pemasoknya, yaitu pemasok umum ya, sesuai dengan contoh soal. Tanggalnya 13 Januari 2019. Nomor fakturnya 08791. Oke ya. Kita di sini kita klik meja kaca. Oke, karena meja kaca tidak ada, jadi kita harus buat dulu akun nama barang. Jadi kita harus membuat dulu nih, karena kan meja kaca tidak ada dalam daftar yang sudah kita import sebelumnya ya. Lalu cara membuatnya yaitu dengan cara kita masuk ke persediaan, lalu ke barang dan jasa. Oke, kita akan membuat akun meja kaca ya. Setelah masuk ke barang dan jasa, tampilannya seperti ini. Nama barangnya meja kaca, kategori barangnya itu meja, kodenya I007 ya. Ini bisa didapat dari sini ya. Di sini ada kode barang itu yang terakhir itu I006. Jadi kita lanjut ke I007. Lalu satuannya PCS. Lalu kita masuk ke penjualan. Di menu penjualan ini ya, atau pembelian. Tampilannya seperti ini. Nah, ini harga satuannya kita sesuaikan dengan contoh soal, yaitu sebesar 375.000. Oke ya, lalu kita sesuaikan pajak PPN-nya itu 10%. Lalu kita klik save. Oke ya, setelah ini akun meja kaca sudah kita buat. Lalu kita masuk lagi ke pembelian dan faktur pembelian. Oke, setelah ini kita sudah sesuaikan pemasok umumnya, tanggalnya, nomor fakturnya. Lalu kita klik di sini meja kaca. Otomatis karena kita sudah tambahkan akan ada tampilan meja kacanya. Setelah kita klik meja kaca, tampilannya seperti ini. Kita sesuaikan kuantitasnya sebanyak 100. Lalu harganya 85.000. Sebelum save kita coba pastikan barang dimasukkan ke gudang depan. Oke, ini kita ada tulisan gudang, kita pastikan gudang depan. Lalu kita klik lanjut, lalu kita klik save. Setiap transaksi apapun kita save ya, biar tersimpan ya. Untuk transaksi tanggal 13 Januari 2019 sudah selesai karena kita sudah melakukan save ya. Oke, nah ini ya kaca, kita lanjut ya. Oke, udah selesai. Kita lanjut ke tanggal 13 Januari ini ternyata masih ada transaksi nih. Perusahaan melunasi hutang kepada PT Mulia Abadi. Untuk nomor faktur INF MA 9128. Pembayaran dilakukan menggunakan cek Bank Mandiri DR dengan nomor cek gironya 0098. Oke, tanggal jatuh temponya 31 Januari 2019. Untuk pelunasan yang dilakukan hanya sebagian, yaitu sebesar 10 juta. Oke. Kita masuk ke faktur pembelian, ke pembelian, lalu kita masuk ke pembayaran pembelian. Oke, nanti tampilannya seperti ini. Nah, kita sesuaikan PT Mulia Abadi, banknya Bank Mandiri. Kita klik metode pembayarannya yaitu cek giro, kodenya GR0098 sesuai dengan contoh soal. Tanggal bayarnya tanggal 13 Januari sesuai tanggal transaksinya. Jatuh temponya itu tanggal 31 Januari 2019. Oke, lalu kita klik ambil di sini. Nah, otomatis akan tampil seperti ini. Kita klik sesuai dengan nomor faktur yang tertera di contoh soal.
Lalu kita checklist dan kita klik lanjut. Ya. Nah, tampilan setelah lanjut tampilannya seperti ini. Nah, karena pembayarannya sebesar 10 juta, jadi kita klik di total faktur, tampilannya akan seperti ini, lalu kita sesuaikan bayar 10 juta. Oke ya, setelah itu kita klik lanjut. Oke, nah tampilannya seperti ini. Kita klik di tanda panah ini, otomatis nilai pembayarannya akan keluar sebesar 10 juta. Lalu kita klik save. Nah, untuk transaksi tanggal 13 Januari sudah selesai ya, yang keduanya ya. Tanggal 14 Januari ini perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur pelunasan terlebih dahulu, kemudian barang baru dikirim setelah. Untuk detailnya sebagai berikut. Ini ada kursi kerja dan kursi santai ya. Kita lihat di contoh soal ya. Nah, ini ada note sesuai note mengaktifkan fitur pembelian untuk tagihan dibayar di muka. Oke, di sini ada pembayaran di muka ya. Jadi mau nggak mau kita akan buat dulu, kita tampilkan pembayaran di muka itu. Kita aktifkan tagihan dibayaran di muka, yaitu dengan cara ke pengaturan, referensi, tampilannya seperti ini. Kita ke feature, lalu ke pembelian. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita checklist tagihan di muka mendahului terima barang ya. Setelah itu kita klik simpan. Oke ya, setelah udah kita simpan, lalu kita masuk ke pembelian, faktur pembelian. Nah, ini pemasoknya CV Sumber Kayu. Oke, ketika kita klik CV Sumber Kayu tidak ada, jadi kita harus menambahkan dulu nih pemasoknya nih ya, dengan cara pembelian, pemasok, lalu tampilannya akan seperti ini ya. Nah, ini kategorinya umum, ID pemasoknya F007 ya. Sebelumnya terakhir yaitu, kalau kita bisa cek di sini, yaitu F006. Namanya yaitu CV Sumber Kayu. Oke, lalu kita save. Otomatis setelah kita save, CV Sumber Kayu itu sudah ada di ID pemasok ya. Nah, ini kita sesuaikan ID pemasoknya, tanggalnya tanggal 14 Januari 2019. Nah, nomor fakturnya kita sesuaikan dengan contoh soal. Nah, di sini kita ketik kursi kerja. Oke, tampilannya akan seperti ini. Ketika kita klik kursi kerja, kuantitasnya sesuaikan 100, diskon 15% ya, karena ada diskonnya di sini. Lalu kita klik lanjut. Oke. Setelah itu kita lanjutkan ke kursi santai. Ya, sama tampilannya seperti ini. Kuantitasnya kita sesuaikan 50 karena ini nggak ada diskon. Jadi hanya harganya sebesar 80.000. Lalu kita klik lanjut. Oke, tampilannya akan seperti ini. Setelah ini selesai, kita masuk ke informasi sesuai dengan tanda panah ini. Oke, nah ini kita checklist ya, mendahului terima barang, tanggal pengirimannya tanggal 15 Januari 2019. Lalu kita melakukan proses ya. Klik proses, lalu kita klik pembayaran. Nah, pembayaran di sini banknya Bank Mandiri dengan metodenya transfer ya. Setelah itu kita klik save. Tapi kita tampilkan dulu nilai pembayarannya ya sebelum kita save. Kita klik, otomatis akan tampil nilai pembayarannya. Kalau ini tidak diklik, dia tidak akan bisa tersimpan ya. Setelah itu kita klik save. Oke. Oke, kita masuk ke transaksi tanggal 15 Januari 2019. Perusahaan menerima barang atas pembelian pada tanggal 14 Januari 2019. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box dan barang dimasukkan ke gudang depan. Oke. Perusahaan menerima ya. Kita masuk ke pembelian lalu penerimaan barang. Tampilannya seperti ini. Kita sesuaikan terima dari CV Sumber Kayu, tanggalnya 15 Januari 2019. Nomor terimanya 9096. Nah, ini kita cek, bisa cek kodenya di sini. Ketika kita checklist terakhir itu 9095.
Ini 9096 ya, kita lanjutkan. Lalu ambil tagihan di muka. Oke, nah tampilannya seperti ini. Kalau kita klik di sini, otomatis nanti akan ada. Lalu kita klik lanjut. Oke, setelah kita klik lanjut, tampilannya seperti ini. Kita masuk ke informasi. Pengiriman menggunakan mobil box ya, kita sesuaikan tanggal pengirimannya yaitu tanggal 15 Januari 2019. Lalu kita klik kursi kerja untuk memastikan posisinya ada di gudang depan atau di utama. Nah, ini ketika kita cek di sini sudah di gudang depan, tapi kalau belum kita tinggal kita ketik depan, nanti kita save seperti itu. Nah, ini lanjut lakukan hal yang sama untuk kursi santai ya. Jadi sama ya, kursi santai juga kita klik, terus pastikan posisinya ada di gudang depan. Lalu kita klik save. Oke. Kita masuk ke transaksi tanggal 16 Januari 2019. Perusahaan melakukan klaim atas pembelian tanggal 14 Januari 2019 kepada CV Sumber Kayu untuk kursi santai sebanyak 1 pieces. Oke, dan barang dikeluarkan dari gudang depan. Nah, klaim ini dilakukan karena ada bagian kursi santai yang rusak. Oke. Jadi ada 1 PCS dari pembelian di tanggal 14 Januari 2019 itu ada yang rusak gitu. Nah, jadi dia mengklaim dengan caranya kita masuk ke oke, ini kita pastikan karena tidak ada menu klaim pemasok, maka kita aktifkan dulu menu klaim pemasok. Oke, kita cek di sini tidak ada menu klaim pemasok ya. Jadi mau nggak mau kita harus membuat atau menampilkan menu klaim pemasoknya dengan cara yaitu ke pengaturan, lalu kita ke preferensi. Nah, di sini ada ke feature, lalu pembelian, lalu kita checklist klaim pemasok, lalu kita simpan. Oke ya. Setelah itu akan tampil klaim pemasok. Oke, ini ada pembelian lalu klaim pemasok. Nah, di sini udah tampil ya. Yang tadinya sebelumnya belum tampil karena kita belum menceklis ya. Sekarang sudah tampil. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, tipe klaimnya yaitu kirim barang, pemasoknya CV Sumber Kayu. Tanggalnya 16 Januari 2019. Oke ya. Nah, ini sudah kita klik kursi santai ya. Nah, tampilannya seperti ini, kuantitasnya yaitu 1, gudangnya depan, lalu kita klik lanjut, lalu kita save. Oke ya. Kita masuk ke tanggal 17 Januari 2019. Perusahaan menerima barang atas klaim pembelian yang dilakukan tanggal 16 Januari untuk kursi santai dimasukkan ke gudang depan. Ini ada selisih setting akun, ada selisih nilai persediaan dan akun bebas pokok penjualan. Oke. Kita masuk ke pembelian, lalu ke retur pembelian ya. Tampilannya seperti ini. Tipe klaimnya itu terima barang, kita klik, lalu tampilannya seperti ini. Kursi santai, kita klik di sini, nanti akan tampil kursi santai, lalu kita klik lanjut. Tanggalnya pastikan tanggal 17 Januari 2019, lalu kita klik save. Oke ya. Nah, ini perusahaan tanggal 18 Januari 2019, perusahaan menerima informasi PT Central Furniture atas nomor rekening berikut. Oke. Berarti kita harus membuat rekening ya khusus PT Central Furniture ya sesuai dengan contoh soal. Caranya dengan cara ke pembelian lalu ke pemasok ya. Pemasok di sini kita cek pemasoknya itu ada siapa aja ya. Nah, oke, ini ada CV Sumber Kayu, Ona Furniture, Pemasok Umum, PT Indah Jaya, PT Mulia Badi. Nah, karena di soal itu PT Central Furniture, jadi kita klik PT Central Furniture. Oke, tampilannya seperti ini. Kita masuk ke pembelian, lalu kita tambahkan nomor rekening bank. Nah, tampilannya seperti ini. Kita pastikan banknya Mandiri, nomor rekeningnya, lalu nama atas namanya PT Central Furniture, lalu kita klik lanjut ya. Setelah itu sudah tersimpan. Nah, tanggal 19 Januari 2019, perusahaan melunasi utang PT Central Furniture untuk nomor faktur
SF16-1287 sebesar 10 juta. Oke ya. Nah, ini membuat akun baru sesuai contoh soal. Oke. Buat akun baru dengan tipe lainnya yaitu voucher core asset dan nama akunnya kelebihan pembayaran. Oke, kita akan membuat akun yang namanya kelebihan pembayaran ya. Oke, dengan cara ke buku besar lalu ke akun perkiraan. Nah, tampilannya seperti ini. Kita masuk tipe akunnya aset lancar lainnya ya. Kode perkiraannya 1109 ya. Jadi sebelumnya kalau kita lihat di sini daftarnya itu ada 1108, jadi kita lanjutin 1109. Namanya kelebihan pembayaran ya. Lalu kita klik save. Oke ya. Nah, selesai. Setelah kita membuat akun, lalu kita masukkan ke pembelian. Pembayaran pembelian, nah, tampilannya seperti ini. Pembayaran ke PT Central Furniture, banknya Mandiri, metodenya transfer ya. Lalu Mandiri ya, modalnya transfer Mandiri DR atas nama PT Central Furniture ya pastinya ya. Terus tanggal bayarnya 19 Januari 2019. Lalu kita ambil di sini. Tampilan seperti ini kita akan sesuaikan dengan contoh soal yaitu nomor fakturnya ya. Sesuaikan, kita checklist lalu kita klik lanjut. Tampilannya seperti ini. Oke ya. Lalu kita nilai pembayarannya kita klik. Setelah itu baru kita save. Karena ada kelebihan pembayaran maka lanjut ke buku besar dan jurnal umum. Oke. Caranya karena ada kelebihan pembayaran, kita masuk ke buku besar, jurnal umum. Oke, nah ini kita klik sini kelebihan pembayaran. Tanggalnya sesuaikan 19 Januari 2019, kelebihan pembayaran. Lalu ketika kita klik kelebihan pembayaran tampilnya akan seperti ini. Detail akun perkiraan kelebihan pembayaran. Masuk ke debit ya, 1.850.000. Lalu kita klik lanjut. Oke. Oke, untuk Bank Mandiri, kita klik Bank Mandiri DR. Ini masih ke jurnal umum ya. Bank Mandiri DR. Yang tadi kan kita klik kelebihan pembayaran. Nah, sekarang transaksi itu kan menggunakan bank, yaitu Bank Mandiri DR ya. Jadi langsung kita klik, kita sesuaikan. Tapi masuknya di kredit ya, yaitu sebesar 1.850.000. Lalu kita klik lanjut. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik save. Oke ya. Tanggal 21 Januari perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi sebagai berikut. Yaitu meja bundar baik 20 harganya 100 ya. 100.000 ya. Nah, kita masuk ke pembelian, lalu kita masuk ke faktur pembelian. Tampilannya seperti ini, yaitu pemasok umum, kita sesuaikan tanggalnya 21 Januari 2019. Nomor fakturnya yaitu 12667. Kita klik di sini meja bundar. Tampilannya seperti ini, kuantitasnya kita sesuaikan sebanyak 20, harganya 100.000. Lalu kita klik lanjut. Oke ya. Setelah kita klik lanjut, kita masuk ke proses, lalu kita klik pembayaran. Oke, ini pembayaran melakukan Bank Mandiri DR ya. Nanti tampilannya seperti ini. Lalu tunai ya, secara tunai ya. Nah, ini 21 Januari 2019. Nah, ini kita klik di sini. Lalu kita save. Ya. Oke, transaksi tanggal 21 Januari sudah selesai. Kita masuk ke transaksi tanggal 22 Januari 2019. Perusahaan membuat PO kepada PT Central Furniture dengan detail sebagai berikut. Nah, ini nama barangnya ya, meja bundar, kursi santai sebanyak 20 dan 30, harganya 95.000 dan 98.000 ya. Oke, kita masuk ke pembelian, lalu ke pesan pembelian. Oke, tampilannya seperti ini. Kita sesuaikan
PT Sinta Furnitur, tanggalnya 22 Januari 2019. Lalu kita klik di sini meja bundar. Tampilan seperti ini. Kuantitasnya 20, harga 95, lalu kita klik lanjut. Lakukan hal yang sama untuk kursi santai ya. Jadi kita melakukan hal yang sama, yaitu dengan cara hal yang sama seperti meja bundar ini ya. Tampilannya seperti ini setelah kita masukin kursi santai ya. Lalu kita masuk ke informasi. Nah, di sini di informasi tanggal pengirimannya itu tanggal 23 Januari 2019. Lalu kita masukkan proses uang muka, karena di sini ada uang muka sebesar 2 juta ya. Setelah kita masuk ke uang muka, tampilnya seperti ini. Tanggalnya sesuaikan, nomor fakturnya sesuaikan ya, DP 1819. Nah, ini sebesar uang mukanya 2 juta. Lalu kita masuk proses pembayaran. Nah, setelah kita masuk proses pembayaran, tampilnya seperti ini. Metode pembayarannya itu transfer, banknya Bank Mandiri DR. Tanggal bayarnya 22 Januari 2019. Lalu kita klik di nilai pembayaran ini, otomatis 2 jutanya akan keluar. Lalu kita klik save. Oke, transaksi tanggal 2 Januari sudah selesai. Untuk tanggal 23 Januari 2019 kita masuk ke channel berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.